Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan channel Al-Hikmah Nur Alif. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pertemuan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan nikmat iman, nikmat Islam, dan selalu diberi kesehatan, kelancaran usaha, dan selalu diberkahi oleh Allah dalam segala aktivitas kita sehari-hari. Pada video kali ini, channel Al-Hikmah Nur Alif akan men-share sebuah amalan yaitu amalan tentang kanuragan, yang di dalam amalan ini ilmu kanuragan diambil dari kekuatan ayat, jadi asma ayat. Untuk mendapatkan suatu ilmu kanuragan memang banyak jalur dan caranya. Tata cara untuk mendapatkan ilmu kanuragan memang antara guru yang satu dengan guru yang lain memang berbeda-beda dan banyak variasinya, banyak sanatnya, dan banyak kaifiyahnya. Namun intinya dari ilmu kanuragan tersebut adalah kita ingin mendapatkan keselamatan lewat amalan-amalan, bacaan-bacaan yang kita riyadhoi. Untuk ilmu kanuragan memang ada banyak versi. Ada yang dari kejawen dan ada yang dari Islam, dari ilmu hikmah. Untuk share video kali ini, channel Al-Hikmah Nur Alif akan men-share sebuah amalan kanuragan
yang dinukil dari salah satu kitab hikmah, dan ilmu kanuragan ini untuk kekuatan badan, atau lebih tepatnya untuk keselamatan dari benda-benda tajam, istilahnya asma kurung. Tapi kalau asma kurung itu dia fungsinya lebih luas, sedangkan yang ini nanti yang kita akan share ini adalah ilmu kanuragan untuk membentengi diri dari alat-alat senjata tajam, atau istilahnya adalah ilmu kekebalan. Dan ilmu kekebalan ini pun juga bermacam-macam. Ada itu ilmu kekebalan yang langsung dicoba, dan juga ada ilmu kekebalan itu dia bersifat defensif. Dikatakan bersifat defensif karena sifat dari amalan tersebut dia akan bereaksi manakala ada keadaan yang mendesak atau keadaan yang genting, maka ilmu itu akan keluar dengan sendirinya tanpa kita minta, tanpa kita niat. Jadi ilmu kekebalan defensif itu adalah ilmu kekebalan yang tidak bisa dicoba. Namun biasanya menurut pengalaman, ilmu kekebalan yang defensif ini justru lebih bisa diandalkan. Karena hakikatnya adalah ketika kita mengamalkan ilmu keselamatan atau kekebalan itu intinya kita mohon pertolongan atau perlindungan dari Allah tanpa kita mengharap bisa ini, bisa itu, bisa kebal atau bagaimana. Jadi derajatnya lebih tinggi daripada yang kita khusus untuk kekebalan yang bisa dicoba. Namun di balik itu semua ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk orang yang memang perlu untuk tajrib itu memang untuk keyakinan dan kemantapan, memang ilmu kekebalan yang dicoba itu yang lebih mantap. Tapi ada beberapa kasus memang ada amalan kekebalan itu ketika dicoba itu memang dia bisa. Tapi ketika kenyataan di lapangan menghadapi suatu masalah, kadang ilmu kekebalannya itu tidak berfungsi. Di beberapa kasus ada memang seperti itu. Ini semua karena memang kembali kepada ridho Allah ya. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi bahwa ilmu ini adalah manjur, ilmu ini lebih tinggi karena bisa dicoba, ini ilmunya tidak tinggi karena tidak bisa dicoba. Itu pemahaman yang salah. Karena hakikatnya adalah kita itu ingin keselamatan, dan keselamatan itu tidak harus berupa kekebalan. Jadi banyak fungsinya. Ada memang kekebalan itu ilmu kekebalan yang khusus. Haknya memang untuk kekebalan kebal bacok. Tapi untuk fungsi yang lain tidak bisa ada amalan tersebut. Kalau untuk amalan yang nanti kita share ini, insya Allah selain kita diberikan ilmu keselamatan, kekebalan, kita akan insya Allah akan dilindungi oleh Allah dari niat-niat buruk seseorang.
kalaupun sampai niat buruk itu ke kita, umpama kita dibacok atau ditikam, insya Allah dengan amalan ini kita akan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti diterangkan di kitab hikmah ini, inggih menika miritake secara rutin ayat-ayat ing ngandhap menika. Saben badhe salat fardu cekap kaping setunggal. Menawi badhe maca disepulake tangan kaping 3, lajeng dipun usapake awak sakujur. Tapi mboten angsal sombong ujub riya. Insyaallah awakipun badhe dijagi terlindung saking senjata tajam. Jadi maksudnya ketika kita akan mengamalkan asma ayat di bawah ini, cukup dibaca atau diwiridkan secara rutin ayat di bawah ini yang fungsinya adalah untuk menjadi benteng badan kita, dengan cara ketika sudah membaca kita tiupkan ke tangan sebanyak 3 kali, kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh. Jadi ketika membaca amalan di bawah ini, kita tiupkan di telapak tangan sebanyak 3 kali, kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh. Untuk amalannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahuduhu hifduhuma wa huwal aliyyul azim. Wa yursilu alaikum hafadha. Inna rabbi ala kulli syai'in hafid. Fa inna Allah khairun hafidan. Wa huwa arhamur rahimin. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudan min kulli syaitanin marid. Wa khifdan dzalika taqdirul azizil alim. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafid. Allahu hafidun alaihim wa ma anta alaihim biwakil. Inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. In kullun lamma 'alaiha hafiz wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud fir'auna wa thamud balil ladina kafaru fi taqdib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Itu tadi bacaan dari asma ayat untuk pageran tubuh. Memang bacaannya agak panjang,
Namun jangan dilihat dari panjang bacaannya, kita lihat dari sisi khasiat dari asma ayat tersebut, di mana fungsi dari asma ayat tersebut tidak hanya untuk kekebalan saja, karena fungsinya lebih luas lagi, karena asma ayat ini memang untuk multifungsi pada tataran ilmu keselamatan dan khasiat untuk kekebalan itu hanya sebagian saja, karena Ismul A'dham yang ada pada asma ayat tersebut memang fungsinya sangat luas. Kalau ada orang yang berniat jelek, insya Allah kita selalu dilindungi. Kalaupun ada orang yang mau menyerang kita secara gaib, juga insya Allah asma ayat ini bisa dijadikan suatu wasilah, bisa dijadikan suatu tameng untuk perlindungan diri keluarga ataupun untuk perlindungan tempat usaha kita. Karena inti dari ilmu keselamatan itu adalah kita memohon kepada Allah. Asma atau ayat yang kita baca atau ilmu yang kita wiridkan itu hanyalah itu wasilah, sarana. Hakikatnya kita itu minta kepada Allah. Dan pembuktian dari asma tersebut adalah kadang oleh Allah kita ditunjukkan dengan bermacam-macam kejadian di luar nalar kita. Kadang memang tiap orang dalam mengamalkan zikir atau murid itu berbeda-beda dalam pengamalan dan pengalaman dari sisi spiritual. Ada orang yang mengamalkan asma ini terus kebal. Ada orang yang mengamalkan asma ayat ini, yaitu merasa selalu terlindungi di dalam batiniahnya dia, di dalam batinnya dia itu selalu seperti ada yang melindungi. Itu memang bermacam-macam efek dari bacaan tersebut. Dan lebih baik dari memang amalan ini diistiqomahkan ya, sebagai sarana untuk taqarrub ilallah, karena amalan ini dipetik dari kekuatan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ketika kita mewiridkan ini, pada satu sisi otomatis kita juga mengamalkan atau membaca ayat-ayat Al-Quran, dan itu pun sudah menjadi amalan yang berpahala. Selain amalan berpahala akhirat, insya Allah dengan amalan ini kita juga mendapatkan dari karamah ayat-ayat yang kita baca. Sebelumnya jangan lupa like and subscribe channel Al-Hikmah untuk mendapatkan video-video terbaru tentang ijazah-ijazah serta share-share ilmu hikmah. Demikian video share kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan perkataan yang kurang berkenan. Semoga video share kali ini bermanfaat.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.